Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini berisikan tentang penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan selama saya menjadi dosen. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Pusparini, sarjana sains terapan Magister Kesehatan. Saya telah menjadi dosen sejak tahun 2009, jadi kurang lebih sampai dengan hari ini sudah 13 tahun. Dan saya melakukan penelitian itu sejak tahun 2012 dan saya melakukan publikasi karya ilmiah saya yaitu sejak tahun 2014. Adapun saya bekerja di Prodi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Dikarenakan home base saya berada di Prodi D3 Kebidanan, maka penelitian-penelitian yang saya lakukan tentu saja akan terkait kebidanan. Saya diberi amanah untuk mengajar mata kuliah kesehatan keluarga, lalu asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan komunitas, dokumentasi kebidanan, dan pengantar asuhan kebidanan. Untuk publikasi pertama yang saya lakukan adalah penelitian dengan judul hubungan riwayat preeklamsi dengan efektivitas mobilisasi dini pada ibu nifas di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Nah, saat itu saya baru belajar publikasikan karya ilmiah saya ini di jurnal JIK, Jurnal Ilmu Kesehatan milik Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Adapun penelitian fenomenal atau penelitian unggulan yang saya lakukan yaitu pada tahun 2019, itu saya meneliti dengan judul korelasi perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan pH vagina pada mahasiswi di asrama Umpri. Nah, di sini saya melakukan penelitian ini karena saya mampu mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, sehingga tema yang saya usung adalah penelitian di bidang kesehatan reproduksi. Selain itu ada beberapa penelitian di bidang persalinan dan maupun komunitas, tapi sebagian besar penelitian yang saya lakukan adalah di bidang kesehatan reproduksi sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Penelitian korelasi perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan pH vagina pada mahasiswa di asrama Umpri itu dipublikasi pada tahun 2021. Adapun hal yang latar belakangi pemilihan masalah tersebut dikarenakan keputihan adalah salah satu masalah yang pasti dialami oleh semua wanita. Keputihan biasanya terjadi karena pH atau potensial hidrogen genitalia yang tidak seimbang, sehingga perilaku personal hygiene yang kurang atau kurang tepat saat menstruasi tidak hanya dilakukan oleh kalangan remaja yang kurang paham mengenai kesehatan reproduksi. Justru sebagian besar mahasiswa kesehatan pun melakukan personal hygiene yang tepat. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasi yang desainnya menggunakan desain cross-seksional, menggunakan purposive sampling sebanyak 82 sampel yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September pada tahun 2019 di asrama Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Adapun hasil penelitian pada penelitian tersebut yaitu perilaku personal hygiene mayoritas cukup, yaitu sebanyak 44 responden atau sebesar 53,7%. pH vagina sebagian besar normal, yaitu sebanyak 50 responden 61%. Dan hasil uji korelasi rank diperoleh nilai p-value sebesar 0,00. Sehingga terdapat korelasi perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan pH vagina. Penelitian ini pun akhirnya baru dapat dipublikasi pada tahun 2001 itu di Jurnal untuk Masyarakat Sehat atau Jukmas, penerbit Universitas Respati Indonesia dengan nomor EISN 2715 7687 dan ISN 271587 pada volume 5 nomor 1 di bulan April 2001 halaman 93 sampai dengan 101. Jurnal ini sudah Sinta 4. Adapun luaran yang saya kan pada penelitian ini adalah hasil penelitian ini saya buatkan poster berjudul Poster Lindungi Misfimu. Nah,
Poster tersebut akhirnya saya gunakan sebagai salah satu media dalam pengabdian masyarakat, dan saya hakikan terbit 27 Februari 2020 dengan nomor paten EC0020079988. Penelitian merupakan salah satu pengembangan bahan ajar, sehingganya penelitian yang telah dilakukan menjadi upaya dari pengembangan materi perkuliahan sehingga lebih relevan isi materi di dalam kelas, lebih rasional, sudah terbukti dan teruji, sekaligus bisa disampaikan lebih mendalam. Pada penelitian ini dicantumkan juga pada pemberian materi mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Lalu selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung kegiatan pengabdian masyarakat, karena salah satu hasil penelitian ini saya buatkan poster, dan ternyata poster tersebut saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat yang saya lakukan itu dengan judul Edukasi Perawatan Genitalia Wanita Usia Subur, Lindungi PH Misfimu. Pengembangan saya upayakan untuk penelitian selanjutnya, maka di sini saya akan menjabarkan sedikit roadmap penelitian yang saya buat, yaitu roadmap kontrasepsi terhadap PH vagina dan PH saliva. Dalam sebuah rencana atau roadmap pada tahapan 1 di tahun 2019-2020, saya akan melakukan penelitian eksplorasi dasar, dan untuk mengidentifikasi salah satu penelitian yang tadi saya sebutkan, yaitu penelitian korelasi personal hygiene dengan pH, itu merupakan salah satu penelitian dasar yang akan berlanjut ke tahap selanjutnya yang akan direncanakan pada tahap kedua, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2021, yaitu kajian kontrasepsi hormon dan non hormonal. Nah, setelah itu di sana saya akan mengkaji mengenai jenis kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non hormonal yang efeknya mempengaruhi pH vagina. Lalu selanjutnya di tahap ketiga di tahun 2001 sampai dengan 2002, saya akan melakukan penelitian yang lebih spesifik lagi. Kalau tadi kita bicara tentang hormonal dan non hormonal, maka saya akan menggunakan poin yang hormonal, materi hormonal, di mana saya akan mencari kajian-kajian terlebih dahulu tentang suntik kombinasi dan progesteron, yang akhirnya nanti akan dilakukan penelitian perbandingan antara suntik kombinasi dan progesteron terhadap pH vagina. Dan tahap yang terakhir yaitu di tahun 2002 sampai dengan 2003, saya merencanakan penelitian kontrasepsi progesteron ini, membandingkannya antara pH vagina dan pH saliva. Setelah itu pengembangan akan terus saya upayakan dan akan saya akselerasikan dengan bahan ajar dan juga proses pengabdian kepada masyarakat, karena pada dasarnya peningkatan dan pengembangan diri melalui penelitian dan publikasi jurnal ilmiah merupakan salah satu dari catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Bringsewu. Demikian penjelasan mengenai riwayat penelitian saya. Saya Cynthia Pusparini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.